Halo Sobat Hima, kembali lagi di Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, Kak Wahyudin, dalam membahas soal-soal TKA Sosum, yaitu ekonomi. Tidak usah berlama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Kita masuk ke soal yang pertama. Produk domestik bruto atau PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh, nah ini masih definisi banget ya teman-teman. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh A. Penduduk negara asing di suatu negara, B. Penduduk suatu negara di negaranya sendiri, ini suatu itu ya. Yang C. Penduduk suatu negara baik di negaranya maupun negara lain, D. Penduduk negara sendiri dan negara asing, yang E. Penduduk negara sendiri dengan penduduk negara lain di negara tersebut. Oke, jadi kalau kita ngomongin PDB, itu salah satu konsep pendapatan nasional. Nah, ini kan ada kata kuncinya ya, domestik. Nah, kita analogi sedikit deh. Kalau kita ngomongin penerbangan domestik, itu bedanya apa sih sama penerbangan internasional? Yang domestik itu kan berarti yang ruang lingkupnya di negara itu aja kan? Nah, itu juga sama. Kalau kita ngomongin PDB, itu yang domestik berarti yang ruang lingkupnya di negara itu aja. Jadi, yang di suatu negara itu kita keep. Ini di suatu negara itu ada A, ya. Terus ini juga ada B di suatu negara. Terus kemudian ini di negara lain yang C salah. Yang D di negara sendiri dan negara asingnya salah. Yang E penduduk negara sendiri dengan penduduk negara lain di negara tersebut. Oke, ini masih sama negara tersebut juga ya. Nah, terus kemudian yang mana jawabannya gitu kan. Nah, produk domestik bruto itu fokusnya ke ruang lingkup wilayah aja. Ya, jadi ini cakupan wilayah. Gitu. Tanpa peduli sumbernya gitu. Jadi artinya yang paling tepat itu penduduk negara sendiri dengan penduduk negara lain di negara tersebut. Jadi yang A, penduduk negara asing di suatu negara itu sebenarnya betul masuk ke PDB. Yang B, penduduk suatu negara di negaranya sendiri itu juga betul. Tapi kan kita nyari yang paling tepat ya. Berarti kita nyari yang lengkap. Maka jawabannya adalah yang E, penduduk negara sendiri dengan penduduk negara lain di negara tersebut. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang kedua. Perhitungan produk domestik bruto menurut metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan hal-hal berikut, yaitu, nah ini masih ngomongin tentang PDB atau produk domestik bruto. Nah kalau kita ngomongin metode atau pendekatan ya, menghitung PDB, itu ada 3 ya. 1, pendekatan pendapatan. Ini cara ngitungnya Y sama dengan C tambah I. Maaf, ini metode pengeluaran. Kalau yang pendapatan Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Ya, W-nya itu adalah upah dari tenaga kerja, R itu adalah rent atau sewa. Terus kemudian I itulah interest atau bunga, dan P-nya itulah profit. Jadi semua pendapatan dari agen ekonomi. Lalu kemudian yang kedua, itu ada metode pengeluaran. Ya, kalau ini menjumlahkan pengeluaran agregat dari semua agen ekonomi. Jadi Y atau pendapatan nasional PDB di konteks soal ini, itu sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Ya, C-nya itu consumption atau berarti yang dikonsumsi atau pengeluaran untuk konsumsi. I-nya investment atau investasi. G-nya government spending. X-nya itulah ekspor. M-nya itulah impor. Oke, lalu kemudian yang ketiga itu ada metode produksi. Oke, nah intinya itu metode yang ketiga, metode produksi. Kita lihat opsinya ya. Yang A, pengeluaran agregat konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor neto dalam periode tertentu. Berarti ini C, I, G, dan ekspor neto itulah X kurang M. Maka ini metodenya adalah metode atau pendekatan pengeluaran. Jadi yang A kurang tepat karena yang ditanya yang produksi. Yang B, nilai total belas jasa yang diterima oleh faktor produksi.
dalam periode tertentu. Nah, itu yang dimaksud adalah W tambah R tambah I tambah P. Ini adalah pendekatan pendapatan, salah juga. Terus yang C, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu. Yang D, nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor perekonomian dalam waktu tertentu atau periode tertentu juga itu ya. Lalu kemudian yang E, seluruh penghasilan warga negara yang bekerja baik dalam negeri maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Kalau yang E ini ngomongin definisi PDB ya, secara umum, bukan dengan metode tertentu. Jadi tinggal opsi yang C sama D aja. Yang C, nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu. Yang D, nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor perekonomian dalam periode tertentu juga. Nah, jawaban yang tepat itu yang D. Jadi yang kita pakai adalah nilai tambahnya. Kenapa kok bukan nilai barang dan jasa? Karena kalau kita pakai nilai barang dan jasa, nanti akan ada yang namanya double counting atau berarti perhitungan ganda. Gitu. Contoh misalnya kita ngitung semua nilai barang dan jasa. Gitu. Misalnya kapas dihitung, benang dihitung, baju dihitung, gitu ya. Itu kan berarti nanti sebetulnya benang itu misalnya diproduksi dari kapas. Nah, itu berarti nilai kapasnya kan dihitung lagi di benang, gitu. Terus kemudian baju, itu kan dari kain. Nah, kalau kainnya dihitung berarti nanti pas kita ngomongin nilai dari pakaian, maka kehitung lagi kainnya. Gitu. Makanya fokusnya ke nilai tambah atau value added. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Diketahui data perekonomian suatu negara sebagai berikut, dalam triliun datanya. Berdasarkan data tersebut, nilai produk nasional neto adalah produk nasional neto. Di sini ada konsumsi rumah tangga, datanya 180, ada pengeluaran konsumsi pemerintah 46, pembentukan modal tetap perusahaan 25, ekspor 26, impor 16. Terus ada pendapatan faktor produksi nasional yang diproduksi di luar negeri dan pendapatan produksi asing yang diperoleh di dalam negeri serta penyusutan. Oke, untuk mendapatkan produk nasional neto atau kita singkat PNN, ya, kita itu butuh nilai dari PNB-nya dulu, produk nasional bruto. Ya. Jadi untuk dapetin PNN ini kita butuh PNB. Nah, untuk dapetin PNB kita butuh nilai dari PDB. Kalau kita lihat ya data-datanya, di sini ada konsumsi rumah tangga, berarti kan C. Ada pengeluaran konsumsi pemerintah, berarti ini G, government spending, pengeluaran pemerintah. Lalu ada pembentukan modal tetap perusahaan, berarti ini investasi yang dimaksud. Terus ada ekspor, berarti ini X. Kemudian ada impor, berarti ini M. Sampai situ dulu. Ya, berarti artinya kita bisa nyari PDB-nya pakai metode pengeluaran. Ya, C tambah I tambah G tambah X kurang M. Berarti 180 plus 46 plus 25. Sebentar nih ngacak ternyata datanya. Berarti 46 plus I-nya dulu itu 25 dulu. Terus government-nya itu 46 ditambah X-nya itu 26 dikurang impornya itu 16. Oke. 180 ditambah 25 berarti 205 plus 46. Yang dalam kurang kakak kurangin dulu ya, 26 kurang 16 itu 10. Berarti 205 ditambah 46 itu 251 ditambah 10 berarti 261. PDB udah dapat. Lalu kemudian kita cari PNB-nya. Ya, produk nasional bruto. Bedanya apa sama PDB? Nah, tadi kan kita udah bahas PDB tuh. Nah, kalau PNB, produk nasional bruto, itu kata kunci di tengahnya yang dari kepanjangan itu nasional. Jadi kita lihat nasionalismenya. Jadi kita cuma lihat kalau kita ngomongin PDB Indonesia itu kan kita lihat siapapun gitu kan, selagi di Indonesia kita hitung. Nah, PNB itu nggak bisa. Ya, kita harus lihat dia warga negara Indonesia atau bukan. Gitu. Nah, kebalikannya sekarang dimanapun kita hitung. Gitu, asalkan warga negara Indonesia. Jadi PNB itu adalah PDB. Ya. Dikurangin pendapatan faktor produksi asing yang diperoleh di dalam negeri. Karena PNB itu harus murni orang Indonesia aja. Berarti dikurang sama 24 gitu ya ini. Faktor produksi asing
di dalam negeri, ditambah sama warga negara Indonesia di luar negeri yang belum kita hitung, ditambah sama 12 ini. Ya, faktor produksi nasional di luar negeri tambah 12. Berarti 261 dikurang 24 ditambah 12. 261 kurang 24 berarti 257 kurang 20, 237 ya. Lalu kemudian ditambah 12 menjadi 249. Kita udah dapat PNB-nya. Yang terakhir, sesuai yang ditanya, kita mau nyari PNN, Produk Nasional Neto. Nah, dari PNB kita mau nyari PNN, itu tinggal PNB dikurang sama penyusutan. Ya, jadi 249 dikurang penyusutannya itu di data terakhir 20. Jawabannya adalah 229 triliun rupiah. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun di suatu negara, baik oleh warga negara asing maupun warga negara itu sendiri, disebut. Nah, ini udah dibahas tadi ya di soal-soal sebelumnya, sering kesinggung. Jadi karena ini kita ngomonginnya selama 1 tahun di suatu negara, ya. Terus kemudian warga negaranya boleh asing, boleh juga warga negara itu sendiri, ya. Berarti fokusnya atau ruang lingkup batasannya adalah wilayah, gitu. Berarti karena ruang lingkup batasannya adalah wilayah, berarti ini ngomongin domestik. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah PDB yang dimaksud. Nah, teman, ini dalam bahasa Inggris. Yang mana tuh? Produk domestik bruto. Bruto itu gross, domestik ya tetap domestik, produk itu produk. Jadi gross domestic product. Jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Elemen ini diperhitungkan sebagai bagian dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia adalah, nah ini kita masuk ke studi kasus ya, karena spesifik ke PDB Indonesia. Nah, yang penting sih kita ingat ya, bahwa kalau kita ngomongin produk domestik bruto, ya itu kita yang penting lihat wilayahnya. Ya, berarti terjadinya di Indonesia atau bukan. Karena kita mau ngomongin yang mana yang termasuk ke PDB Indonesia, gitu. Kalau misalnya terjadi di Indonesia, berarti masuk. Kalau nggak di Indonesia, berarti enggak. Yang A, barang yang dihasilkan oleh petani di Indonesia yang langsung dikonsumsi bersama keluarganya. Yang B, jasa yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu ya, bukan pekerjaan tangga. Yang C, penghasilan yang rumah tangga dihasilkan oleh asing yang bekerja di Indonesia. Terus kemudian penghasilan petinju Indonesia ketika bertanding di Australia. Yang E, penghasilan yang diperoleh dari jual beli di pasar barang bekas Indonesia. Oke, jadi yang di Indonesia dulu nih kita centang ya. Ini di Indonesia, oke. Ini di Indonesia juga, oke. Terus kemudian ini di Indonesia juga, oke. Di Australia ini pasti bukan, gitu kan. Lalu kemudian yang E, penghasilan diperoleh dari jual beli di pasar barang bekas Indonesia. Ini juga oke. Nah, terus jawabannya jadi banyak dong, gitu kan. Nah, jadi selanjutnya kita baru telaah lebih lanjut manakah yang masuk kategori PDB, mana yang enggak berdasarkan jenis transaksinya, gitu. Jadi ada transaksi-transaksi yang itu enggak masuk ke dalam perhitungan PDB, gitu. Di antaranya apa? Ya, di antaranya itu pertama, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita buat untuk diri sendiri. Contoh nih, misalnya kita masak mie di rumah buat dimakan sendiri, gitu kan. Apa itu didata sama negara? Enggak kan, karena nggak ada transaksi di situ, ya. Jadi segala sesuatu yang dikonsumsi untuk diri sendiri atau bersama keluarga aja itu nggak masuk. Berarti yang A ini di Indonesia-nya betul, tapi dikonsumsi bersama keluarganya ini bikin salah ya. Ya, dikonsumsi keluarga. Jadi yang A kurang tepat, kita eliminasi. Yang B,
Jasa yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini sama ya. Jadi ibu rumah tangga untuk rumah tangganya sendiri. Gitu. Ketika mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini berarti bikin salah juga. Kecuali rumah tangga orang lain yang dikerjain. Nah, itu jadi masuk ke PDB. Ya, karena itu jadinya bekerja profesional sebagai asisten rumah tangga. Lalu kemudian yang C, penghasilan yang dihasilkan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Ini rumahnya sepertinya bisa kita hapus saja. Ya, penghasilan yang rumah dihasilkan itu harusnya penghasilan yang dihasilkan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia ya, teman-teman. Lalu berarti ini benar ya, karena ini nggak masuk yang tidak termasuk. Berarti jawabannya yang C. Tapi sedikit yang E, penghasilan yang diperoleh dari jual beli di pasar barang bekas Indonesia. Nah, barang bekas juga tidak masuk ke dalam perhitungan PDB transaksinya. Kenapa? Karena kalau barang bekas itu masuk ke dalam perhitungan PDB, maka nanti akan muncul yang namanya double counting atau perhitungan ganda. Gitu. Karena pas lagi di produksi awal itu dihitung, di transaksi pertama itu dihitung, masa dijual lagi dihitung lagi, padahal kan barangnya masih barang yang sama, gitu ya. Gitu. Jadi karena kita ingin menjaga supaya antara metode produksi dan metode yang lain itu hasilnya balance, gitu ya, maka barang bekas itu nggak dihitung transaksinya, karena itu masih ngomongin barang yang sama. So, jawaban untuk soal ini adalah yang C. Penghasilan yang dihasilkan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-6. Hal berikut yang masuk ke dalam perhitungan produk nasional bruto Indonesia tahun 2011. Oke, jadi kita fokus ke produk nasional bruto sekarang. Kalau produk nasional bruto berarti yang kita harus lihat adalah kewarganegaraannya. Karena kita mau cari produk nasional bruto Indonesia, berarti kita lihat WNI atau bukan ya. Oke. 1. Gaji diterima TKI di Arab Saudi tahun 2011. TKI berarti kan WNI. Berarti 1 betul. Lalu kemudian penjualan minuman Coca-Cola tahun 2011 di Indonesia. Nah, Coca-Cola ini produk asing atau produk Indonesia? Ya. Coca-Cola itu produk asing ya. Berarti yang 2 itu tidak masuk. Yang 3, hasil panen padi petani di Papua Barat tahun 2011. Oke, petani di Papua Barat. Berarti ini konteksnya adalah petani Indonesia ya tentu. Berarti ini yang nomor 3 atau yang poin 3 masuk. Yang 4, penjualan sepatu baru tahun 2011 yang diproduksi pada tahun 2010 di Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin produksi sepatu atau penjualan sepatu itu masuk ke dalam PNB, gitu ya. Tapi lihat, kita fokusnya ke PNB tahun 2011. Walaupun ini dijual tahun 2011, tapi kan diproduksinya tahun 2010. Nah, ini nih yang bikin salah. Ya, jadi yang kita perhatikan ini tahun 2010, bukan 2011. Ya, jadi tidak masuk. So, untuk soal nomor berapa ini? Nomor 5 tadi ya. Nomor 6. Itu jawabannya yang 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-7. Jika produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk akan dihasilkan. Oke. Jadi kalau PDB kita bagi dengan jumlah penduduk atau populasi. Nah, berarti kita akan dapat berapakah pendapatan domestik bruto per penduduknya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai pendapatan per kapita. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya langsung saja yang D, pendapatan per kapita. Selanjutnya soal yang ke-8. Penghitungan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan angka produk domestik bruto berdasarkan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh. Oke, jadi kita masuk ke pembagian PDB, yaitu jadi 2 ya. Berdasarkan harga yang digunakan, itu ada PDB nominal dan PDB real. Ya, atau disebut juga sebagai PDB harga konstan.
konstan kurang N. Kurang S, maaf. Konstan. Ini ya. Nah, PDB nominal itu nanti yang kita pakai itu adalah harga tahun ke T atau harga yang berlaku. Nah, kalau kita ngomongin PDB real atau PDB real konstan, itu yang kita pakai adalah harga tahun dasar. Harga tahun dasar atau harga konstan. Sama aja. Ya. Nah, bedanya apa? Harga berlaku sama harga tahun dasar. Kalau harga berlaku itu ya setiap tahun berubah, ya kan? Nah, kecenderungan dari harga itu berubahnya naik atau turun? Kecenderungannya naik. Ya. Kenapa kok bisa naik? Ya. Ini kakak tulis ya. Harga berlaku itu cenderung naik. Kenapa cenderung naik? Karena dipengaruhi inflasi. Nah, sehingga ini akan menjawab kenapa sih kita pakai harga konstan pada saat nyari PDB real. Ya, karena harga konstan atau harga tahun dasar ini ditetapkan di suatu tahun tertentu, itu akan menghilangkan efek dari perubahan harga di tahun-tahun yang baru. Maka, tujuan dari penggunaan harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh yang A ya, inflasi. Bagaimana Sobat Hima? Apakah sudah paham dengan soal-soal yang kita bahas di video barusan? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Bimbingan Alumni, serta like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga satu pesan dari kakak, jangan lupa untuk kuasai konsep-konsep dasar di TKA Sosum dan latihan soal yang banyak, karena itulah hal yang paling penting untuk sukses di TKA. Terakhir, Bimbingan Alumni, yakin bisa, pasti bisa.